Suasana pelantikan yang meriah mewarnai hari bahagia masyarakat Indonesia. Pemerintah Kota Kupang berjanji akan tindak lanjut penanganan sampah yang menjadi masalah masyarakat Kabupaten Kupang. Tato adalah seni yang unik. Hal ini menjadi motivasi pecinta tato guna sampaikan karya lewat seni dan visual. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Stefilos, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Pemirsa, suasana meriah mewarnai prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut liputannya untuk Anda. Prosesi kirap yang dilakukan oleh para kepala daerah ini dimulai dari halaman Monumen Nasional, lalu berjalan menuju Kompleks Istana Kepresidenan. Para kepala daerah ini terlihat menggunakan seragam resmi, diiringi lantunan musik drum band Kita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ribuan orang telah berkumpul untuk menjadi saksi pelantikan 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah seremoni yang menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk melaksanakan pelantikan Gubernur. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Tim Liputan Timor TV. 961 kepala daerah yang baru telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan demikian, banyak daerah di Indonesia secara resmi memiliki sosok pemimpin yang baru, tak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan hadirnya secara resmi kepala daerah yang baru? Berikut liputannya. Seorang mahasiswi yang juga adalah bagian dari masyarakat tentu turut bersuka cita karena setelah mengalami proses pemilu yang panjang, akhirnya kita tiba juga pada momentum pelantikan kepala daerah terpilih. Saya berharap semoga setiap janji dapat dilaksanakan, membuat kebijakan dan keputusan yang benar-benar menjawabi harapan rakyat. Hindari politik balas budi, karena seorang pemimpin bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik seluruh rakyat dan benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Kita tahu bahwa bagaimana perkembangan di NTT ini boleh dikatakan masih minim ya. Di tanggapan saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan amanah ini, dengan tanggung jawab dari masyarakat yang diberikan ini, Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan rasa syukur dan penuh keadilan. Ya, ini merupakan momentum bersejarah ya, di mana pilkada serentak ini adalah yang pertama kali dilakukan sepanjang otonomi daerah dilaksanakan, dan ini merupakan sebuah kemajuan dalam demokrasi, di mana kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pilkada kemarin banyak muncul tokoh-tokoh baru ya, adanya perubahan. Jadi kita ingin mengapresiasi itu bahwa masyarakat menginginkan perubahan untuk NTT yang lebih baik. Ya,
Terutama juga yang menjadi menarik bahwa ada juga beberapa kepala daerah yang sangat-sangat muda, bahkan berasal dari Gen Z. Dan tentu saja ini harapan publik ya, bagaimana agar ke depan NTT ini bukan hanya sebagai kekuatan dari tokoh-tokoh lama ya, tapi ini merupakan sebuah kebaruan. Oke. Jadi dalam hal ini tentu saja ke depan NTT itu perlu dibenahi ya. Pesan kepada seluruh kepala daerah yang ada di NTT bahwa NTT ini memiliki tantangan yang sangat besar ke depannya. Bintara Remaja Ditsamapta Polda NTT Angkatan 52 menggelar bakti sosial di Desa Tablolong, Kupang Barat. Mereka membagikan bantuan kepada warga yang terdampak banjirop sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Bintara Remaja Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur Angkatan 52 menggelar aksi sosial di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang yang menjadi salah satu yang terdampak banjirop beberapa hari terakhir. Air laut yang pasang tinggi menggenangi rumah-rumah warga, meninggalkan lumpur dan kerusakan. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Meskipun sederhana, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih dalam proses pemulihan pasca banjir. Polda Nusa Tenggara Timur hadir dengan memberi tenaga, motivasi, dukungan, bahkan bantuan sembako untuk sebagai bentuk ambil bagian dalam penderitaan yang kami masyarakat alami. 280 kepala keluarga yang mengalami dampak ini tentu kehilangan banyak mata pekerjaan. Tetapi dengan kehadiran Polda Nusa Tenggara Timur hari ini memberi motivasi baru bagi kami bahwa kami tidak sendiri. Rasa syukur dan terima kasih terpancar dari wajah warga Desa Tablolong. Mereka tak menyangka kepedulian datang begitu cepat dari para bintara remaja yang tak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Walaupun kami mengalami bencana rob ini, tapi kami tetap bersukacita karena ada kepedulian dan ada sukacita yang kami rasakan. Untuk itu kami minta banyak terima kasih atas kepedulian ini. Bakti sosial ini menjadi wujud nyata bahwa Polri, khususnya Ditsamapta Polda NTT, selalu dekat dengan masyarakat. Lebih dari sekedar tugas, kepedulian adalah bagian dari pengabdian. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menggelar program Jumat Curhat sebagai bentuk kedekatan dan komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat. Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Polda NTT menggelar Jumat Curhat sebagai bentuk kedekatan dan komunikasi kepada masyarakat Kota Kupang. Dalam pertemuan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masukan terkait tugas kepolisian di lingkungan mereka. Polda NTT menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar pertemuan formal, melainkan upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara polisi dan warga. Kami dari jajaran Polda Nusa Tenggara Timur bersama Kapolsek menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Jumat Curhat. Pertama, kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekitarnya, termasuk mendengarkan keluhan, saran, masukan, dan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Kesempatan ini bukan program prioritas dari Polda Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendekatkan kepolisian pada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kupang. Kebetulan pada saat ini kami melaksanakan Jumat Curhat di wilayah Kelurahan Nunleu dalam rangka memahami permasalahan yang ada di kelurahan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dan kami bersama Kapolsek berusaha untuk menjawabnya, minimal masyarakat mendapat jawaban yang signifikan sehingga dapat solusi dan penyelesaian. Air Nula sedikit
Selain menjadi ajang silaturahmi, Jumat Curhat juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan keamanan dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Terima kasih pada Polda NTT bisa kerja jalan seperti pada Polisi pada perubahan Melewe. Terima kasih sudah melakukan Jumat Curhat di Jalan Banteng. Kami semua sangat bermanfaat dan untuk menjadi masyarakat dan komunikasi dengan polisi di masyarakat. Dan berharap ke depan bisa ada kegiatan lagi dengan meningkatkan perhatian patroli identifikasi kejadian sehingga penanganan dan pencegahan besar sehingga ke depan warga lebih aman. Dengan adanya kegiatan Jumat Curhat ini, Polda NTT berharap masyarakat semakin terbuka dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi, sehingga kepolisian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Sampah masih menjadi momok yang meresahkan bagi semua masyarakat, tak terkecuali di Kota Kupang. Hal ini menjadi sorotan utama warga. Bagaimana cara penanganannya? Liputannya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.